بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang keempat, kursus Bahasa Arab Ad-Dariyah, Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah Ad-Dariyah. Dalam program dasar kita akan melanjutkan materi al-istifham. Kemarin kita menyinggung sedikit tentang huruf istifham yang telah kita pelajari: ma, madza, aina, ila, aina, hal atau a, dan man. Dan sekarang insyaallah kita akan mempelajari lebih detail dan sedikit lebih mendalam tentang al-istifham. Tayyib. Al-istifham di sini ada dua. Sebenarnya al-istifham ada dua, yaitu al-istifham hakiki dan al-istifham majazi. Biasanya al-istifham hakiki itu al-istifham yang membutuhkan jawaban. Kemudian kalau al-istifham majazi yaitu al-istifham yang tidak meminta jawaban, atau bisa disebut dalam bahasa kita adalah retoris. Pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Banyak dalam Al-Quran al-istifham majazi, atau bisa dengan ada maknanya taubih, ada yang maknanya ingkari dan sebagainya. Insyaallah kita akan mempelajari itu semua jika ada kesempatan, insyaallah. Dan sekarang kita fokus pada al-istifham dan kegunaannya dan maknanya, dan maknanya. Pertama yaitu huruful istifham. Dalam file tersebut adalah huruful istifham. Huruful istifham, huruf-huruf al-istifham itu ada dua. Kalau kemarin saya tambahin dengan yang lain, sekarang saya terangkan yang agak mendalam sedikit, yaitu huruful istifham ada dua, yaitu hal sama a. Huruf hal sama a. Hal contohnya di sini adalah hal qara'tal Qur'ana, hal qara'tal Qur'ana, apakah kamu telah membaca Al-Qur'an? Hal itu apakah, qara'ta itu kamu telah membaca, qara'a yaqra'u itu membaca artinya. Maka Al-Qur'an itu adalah bacaan artinya. Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an. Hal qara'tal Qur'ana, hal qara'tal Qur'ana, apakah kamu sudah membaca Al-Qur'an? Nah, pasti jawabannya antara na'am atau la, antara iya atau tidak. Itu jawabannya. Kemudian contoh selanjutnya hal ishtaraita qalaman, hal ishtaraita qalaman, apakah kamu telah membeli kolam, membeli pena, membeli pulpen? Nah, hal apakah ishtaraita kamu telah membeli kolam, itu adalah kemarin apa? Pena. Hal ishtaraita qalaman. Fahim? Ini kegunaan untuk kata hal. Jadi artinya adalah apakah. Kemudian selanjutnya a. A juga sama seperti halnya hal, apakah. Aqra'tal Qur'ana, apakah kamu telah membaca Al-Qur'an? Aqra'tal Qur'ana. Kemudian selanjutnya ahadzal qalamu 'indak, ahadzal qalamu 'indak, apakah pulpen ini adalah milikmu? Al-qalam adalah pulpen, indaka, indaka itu adalah milikmu. Kalau indi ada yaknya itu milikku. Kalau indaka itu adalah milik kamu, hai para laki-laki, hai laki-laki. Indaki itu artinya milikmu, hai perempuan. Ahadzal qalamu 'indaki, ahadzal qalamu 'indaka, ahadzal qalamu 'indi. Nanti kita akan belajar tentang dhamir atau kata ganti insyaallah. Nah, kemudian ini tentang huruful istifham. Huruf ada dua, hal sama a. Ma'i, fahimtum? Nah, kemudian kita ke asmaul istifham. Asmaul istifham, asma itu adalah isim-isim atau kata benda. Biasanya
Asmaul istifham itu menanyakan kata benda atau menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu yang menunjuk ke barang atau menunjuk ke orang dan waktu dan sebagainya. Kita belajar bersama-sama. Yaitu di sini asmaul istifham untuk lil akil wa ghairil akil. Untuk orang yang berakal sama tidak yang berakal. Nah, tidak yang berakal itu maksudnya adalah benda, ya kan? Nah, itu yang tidak berakal. Lil akil berakal, wa ghairil akil tidak berakal. Nah, sekarang di sini ada 3. Man, ayu, ma. Man artinya adalah siapa, ya kan? Man itu biasanya ditujukan oleh kepada nama orang biasanya. Nah, kepada nama orang. Misalnya di sini man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, siapa yang telah membaca Al-Qur'an. Nah, pasti jawabannya kalau enggak ana, Ahmad, atau nama orang Muhammad, Aisyah dan sebagainya. Nah, nama orang man itu adalah biasa ditujukan untuk nama orang. Nah, lil akil untuk orang yang berakal, Kemudian ayun lil akil wa ghairil akil. Nah, ayun itu bisa digunakan untuk orang yang berakal dan yang tidak berakal. Barang pun juga bisa. Misalkan orang yang berakal, ayu kitabin, misalkan yang orang yang wa ghairil akil, misalkan ghairul akil, ayu ta'amin akal tahu, ya di sini tertulis ayu ta'amin akal tahu. Makanan apa? Ayu, artinya makanan apa? Ta'am itu adalah makanan. Makanan apa yang telah kamu makan? Akala ya'kulu itu adalah memakan. Akala ya'kulu adalah memakan. Wala ta'kulu amwalal yatim. Janganlah engkau memakan harta-harta orang yang yatim. Akal tahu. Hu kembali ke ta'am. Domirnya mutasil. Domir mutasil, domir yang kata ganti yang nyambung. Akal tahu ta'am. Ayu ta'amin akal tahu. Makanan apa yang kamu makan? Makanan apa yang kamu makan? Itu menunjukkan ghairu akil, sesuatu barang gitu kan. Kalau lil akil contohnya ayu insanin darabta, misalnya siapa yang kamu pukul gitu kan, darabta. Itu lil akil. Kemudian contoh istifham, ismul istifham yang lain selain man, ayu, yaitu adalah ma. Kemarin kita membahas tentang ma, ya. Ma itu adalah li ghairil akil, untuk tidak yang berakal. Ma dzalika, pastinya dzalika adalah dzalika maktabun. Ma dzalika kursiyun. Ma dzalika jidarun. Jidar adalah tembok. Ma tilka saburah, seperti yang kemarin kita pelajari di materi yang pertama kalau nggak salah, tentang hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Nah, sekarang tentang bab istifham. Kita jangan sampai lupa pelajaran yang telah kita pelajari, karena dia itu adalah satu kesatuan dan akan terulang terus. Nah, sekarang man ayun ma. Biasanya ma itu bisa diikuti dengan huruf jar. Huruf jar itu huruf kayak fi, ba, terus za, itu adalah ismu isyarah. Nah, insyaallah itu bisa digabungin. Nah, misalnya ada yang tanya tentang amma, kayak dalam Al-Quran, amma yatasaalun, tentang apa yang mereka tanyakan gitu kan. Amma yatasaalun, an, tentang apa. Jadi menanyakan sesuatu tentang amma yatasaalun. Nah, kalau misalkan digabung dengan ba, bima ta'malu, dengan apa kamu melakukannya. Nah, bima ta'malun, dengan apa kamu melakukannya. Atau mausul, ismul mausul itu adalah kayak alladzi, alladani, allati, allatani. Nah, itu artinya yang. Kalau di istilah kita dalam bahasa Indonesia itu artinya yang.
Roti yang enak. Nah, itu yang. Alladzi itu artinya yang. Jadi bisa digabung dengan ismul mausul. Alladzi, jadi di sini dza. Madza alladzi, bukan madza alladzi. Madza ta'malun, apa yang kamu lakukan? Madza ta'malun, apa yang kamu lakukan? Madza ta'malun, apa yang kamu lakukan? Nah, itu bisa pakai bisa digabungkan dalam huruf ma. Pada intinya adalah huruf istifham, asmaul istifham lil akil wa ghairi akil, untuk yang berakal dan tidak berakal itu adalah man, ayu, ma. Man, ayu, man. Contohnya sudah saya tuliskan di situ, man qara'al Qur'an ayu ta'amin akaltahu ma dzalika maktabun misalnya. Kemudian yang kedua, asmaul istifham dengan makna adalah zaman dan makan, untuk menanyakan waktu dan tempat. Nah, untuk menanyakan waktu dan tempat. Kalau tadi menanyakan orang yang berakal dan atau menanyakan barang, sekarang menanyakan waktu dan tempat. Nah, pertama adalah mata. Mata itu artinya kapan? Lizamanil mutlak. Itu menanyakan waktu secara mutlak. Waktu ya. Nah, misalnya di sini ada tertulis mata tarji'u ilal baiti, kapan kamu pulang ke rumah? Mata tarji'u ilal baiti, mata itu adalah kapan, tarji'u kamu pulang, ila ke al bait itu adalah artinya rumah. Jadi mata kamu pulang ke rumah. Nah, contoh yang kedua ayyana. Ayyana itu adalah lizamanil mustaqbal, untuk waktu yang akan datang atau masa yang akan datang. Lizamani al mustaqbal. Ayyanal mau'id an-nihai, kapan waktunya ujian akhir. Nah, kapan waktunya ujian akhir. Nah, untuk menanyakan sesuatu yang al mustaqbal, masa yang akan datang. Ayyana tarji ilal bait, misalnya bisa ayyana tarji minal bait, kapan kamu pulang ke rumah hai anakku, ya bunayya, misalnya kan bisa ditanyakan untuk masa yang akan datang, waktu yang akan datang. Kapan kamu akan gini, kapan kamu akan gini. Nah, kalau mata itu bisa yang akan lampau, masa lampau, atau masa sekarang, atau masa yang akan datang, karena di sini li zamanil mutlaq. Mata roja'ta bisa, kapan kamu telah pulang ke rumah, kapan kamu akan pulang ke rumah, kapan kamu pulang ke rumah. Nah, itu adalah mata. Mata bisa kalimat pertanyaan mata, kapan, li zamanil mutlaq, untuk waktu yang secara mutlak. Kemudian kalau ayyana li zamanil mustaqbal, ayyanal mau'id an-nihai. Aina, terus kemudian yang ketiga adalah aina. Aina itu tentang makan, tentang ainil makan atau tempat, menanyakan tempat. Nah, itu aina, menanyakan tempat. Aina qalamun, di mana kolam itu, di mana pena itu? Aina qalamun. Nah, itu aina. Insyaallah ini sudah bisa dipahami. Kemudian yang keempat anna. Anna adalah lizaman wal makan wal hal. Zaman, makan, dan hal. Untuk apa? Zaman, masa yang akan datang, untuk masa, waktu, kemudian makan, tempat, dan untuk menanyakan hal, itu anna. Kalimat anna itu adalah ditujukan untuk digunakan untuk menanyakan waktu, menanyakan tempat, dan menanyakan kondisi. Li zaman, al makan, al hal. Anna tadhhabu, kapan kamu pergi? Anna tadhhabu, tadhhabu itu adalah kamu pergi artinya. Dhahaba yadhhabu, pergi artinya. Anna di sini kapan, bisa diartikan dengan kapan. Anna tadhhabu, kapan kamu pergi. Kemudian anna digunakan untuk menanyakan nama tempat. Anna laka hadal kursi, di mana
kursi milikmu ini, di mana kursi milikmu ini, anna laka itu adalah milikmu, hada ini al kursi adalah artinya kursi, anna kapan, di mana, itu mananya aina. Anna laka hadzal kursi, di mana kursi ini, di mana kursi milikmu ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk menanyakan kondisi. Anna untuk menanyakan kondisi. Anna yakunu lahu hadzal jihaz. Anna yakunu lahu hadzal jihaz bimakna atau dengan makna kaifa yakunu la hadzal jihaz. Bagaimana keadaan atau kondisi alat teknologi ini kalau misalnya jawal, HP atau handphone atau telepon, al-jihaz, anna yakunu lahu hadzal jihaz, gimana kabarnya atau kondisi alat teknologi ini. Lahu itu adalah miliknya, gimana kondisi alat teknologi miliknya. Jawabannya entah baik, entah rusak atau bagaimanapun, itu adalah menanyakan kondisi. Anna untuk menanyakan masa atau waktu, yaitu bimakna atau dengan makna mata. Kemudian untuk menanyakan tempat, nama tempat, yaitu dengan makna aina. Kemudian anna digunakan untuk kondisi dengan makna kaifa, itu adalah anna. Ini asmaul istifham, huruf asmaul istifham untuk menanyakan waktu dan tempat ada 4. Mata, ayyana, aina, anna. Fahimtum? Tayyib. Kita akan melanjutkan lagi asmaul istifham yang terakhir untuk menanyakan kondisi dan adad atau jumlah bilangan, al-hal wal adad, al-hal wal adad. Nah, terus di sini cuman ada 2. Perhatikan, di sini cuman ada 2, kaifa sama kam. Kaifa li ta'yinil hal. Kaifa itu kalimat hal, kalimat kaifa li ta'yinil hal, untuk menanyakan sesuatu kondisi. Misalkan di sini tertulis kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Kaifa haluk khair alhamdulillah, khair bi khair alhamdulillah, gitu kan jawabannya. Nah, itu adalah kaifa haluk, gimana kabarmu. Kemudian al-adad untuk menanyakan jumlah. Kam likinayati an adad. Kinayah untuk menanyakan bilangan. Kam kitaban indak, berapa buku yang kamu miliki, berapa buku yang kamu miliki. Indi salah satu kutubin, misalnya saya punya 3 buku. Nah, itu adalah jawabannya. Kam kitaban indak, indi salah satu kutubin, misalnya. Nah, ini tentang asmaul istifham dan huruful istifham. Huruful istifham ada 2 hal sama. Kemudian asmaul istifham lil akil wa ghairi akil, man, ayun, ma. Kemudian asmaul istifham az-zaman wal makan, mata, ayyana, aina, dan anna, al-hal wal adad. Nah, untuk menanyakan kondisi dan bilangan adalah kaifa dan kam. Jadi perhatikan untuk penggunaannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam grup diskusinya, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, dan saya harap ini bisa dipahami, agak sedikit ribet dan agak sedikit detail, agak sedikit lebih mendalam daripada materi-materi yang telah saya sampaikan kemarin. Dan ini penting sekali untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Kegunaan man bagaimana, kegunaan mata bagaimana, kegunaan anna bagaimana. Biasanya orang-orang itu menggunakan kalimat tanya itu adalah man, ma, maza, ya kan, aina, kaifa, kam, berapa hal. Nah, itu biasanya itu. Tapi di sini ada hal-hal yang baru, kalimat yang baru, ayyana, anna, gitu kan. Nah, jadi perhatikan, lebih diperhatikan lagi tentang huruful istifham dan asmaul istifham. Fahimtum?
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. In wajadtumuni al-akhta asta'fu minkum, jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan saya minta maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.